Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani aktivitas. Dan alhamdulillah mungkin tahun ini kita akan kembali lagi ke kehidupan normal ya. Tentunya sekarang juga pemerintah sudah melonggarkan pemakaian masker, bahwa di dalam ruangan terbuka kita bisa melepas masker, kecuali mungkin di ruangan yang banyak orang dan ruangan tertutup kita masih menggunakan masker ya. Paling tidak, walaupun demikian kita harus tetap safety ya teman-teman, bahwa ketika memang kita maksudnya diri kita yang memang lagi sakit, lagi flu, batuk ya, paling kita tetap harus menggunakan masker dan juga jangan lepas dari hand sanitizer. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tentang pertemanan ya. Artinya bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan teman. Dan ini pun, atau pernah gak sih teman-teman, ya ada satu pertanyaan aku ya, pernah gak sih teman-teman ketika ada masalah ataupun ketika apapun itu yang terjadi di dalam diri kita, kita pernah gak sih menyalahkan orang lain gitu? Mungkin teman-teman juga pernah ya. Artinya ada yang auto langsung ketika menghadapi masalah itu dia langsung, wah ini gara-gara si Anu nih gitu, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B gitu. Dan itu pun terjadi dalam diri aku gitu. Ketika ibaratkan ada masalah, aku juga dalam tekanan, aku juga mood langsung turun, langsung ngedrop gitu kan. Ketika langsung ya entah itu kaitan dengan pekerjaan, entah itu urusan pribadi ya, ataupun urusan keluarga, otomatis langsung mencari siapa nih yang masalahnya, tanpa kita memperhatikan bahwa oh mungkin bisanya seseorang ngomong seperti itu, dia juga mendakapi apa yang kita omongkan atau tindakan apa yang kita lakukan sebelum itu, atau mungkin oleh anggota keluarga kita gitu. Tapi paling tidak itu yang pernah kita lakukan atau pernah kita ucapkan. Tapi pasti tentunya semua orang pernah adalah pasti orang yang benar-benar langsung introspeksi diri, oh saya tidak akan menyalahkan orang lain, masalah ini datang kepada saya, berarti itu mutlak ada kekeliruan. Jadi nggak menghakimi dirinya sendiri juga, tapi ada kekeliruan saya dalam memutuskan sebuah keputusan ataupun tindakan misalnya gitu. Nah tentunya semua menyalahkan orang lain itu memang paling mudah. Tapi sebelum menyalahkan orang lain, coba deh pikir, apakah benar orang lain itu salah? Apakah benar orang lain itu adalah racun atau faktor penyebab terjadinya masalah dalam hidup kita? Tentunya kita harus memastikan dulu, benar nggak sih dia itu faktor penyebabnya? Nah, yakin kamu tidak pernah juga membuat kesal orang lain atau membuat marah orang lain. Dan mungkin apakah kamu juga yakin tidak pernah menjadi faktor penyebab atau membuat andil dalam sebuah perdebatan atau pertengkaran dengan orang lain? Kita juga sebelum kita melontarkan itu, tapi kan mungkin ada yang bilang, ya kan kita juga kalau kita dalam kondisi marah dan emosi kita tidak berpikir iya, tetapi paling tidak itu menjadi terus review, introspeksi gitu. Jadi kita juga bisa mengerem diri ketika ada masalah atau ketika kita dimarahin atau ibaratkan kita langsung di judgement orang-orang lain, kita tidak langsung auto menyalahkan orang lain gitu. Kita ada rem tersendiri gitu, ada istilahnya penghalang bahwa stop, saya tidak boleh menyalahkan orang lain. Walaupun kita kesal dengan apa yang diutarakan orang lain, walaupun kita ibaratkan dengan masalah itu kita membuat hidup kita susah gitu, tapi kita mencoba untuk introspeksi, oh iya mungkin ya walaupun adalah andilnya entah 5% atau 10% dari dia, tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin itu kesalahan saya, kesalahan ucap saya, kesalahan tindakan saya gitu. Dan itu menjadi introspeksi diri bagi diri aku juga gitu, untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, kadang selain menyalahkan orang lain, kita sendiri pun lupa gitu, lupa dengan, dan juga tidak sadar bahwa di dunia ini tuh yang punya masalah itu bukan diri kita sendiri gitu, tapi mungkin orang lain juga punya masalah gitu. Hanya dalam pertemanan biasanya ada yang orang tipe yang dia itu mengeluh aja tiap hari. Oh
pokoknya ketika datang ke kantor misalkan, wah aku kesiangan karena bla 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 bla. Nah, nanti siangnya ketika ibaratkan dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan secara maksimal, dia ngeluh lagi ke temannya. Ya mungkin ada teman yang tipenya pendengar gitu kan. Oke, didengerin aja dulu gitu, di-keep dulu, diterima. Baru ketika ditanya, apa pendapat kamu? Oh gini. Tapi ada juga dia punya batas, batas dimana sabar lah, mungkin batas sabar juga. Kok dia tuh ngoceh aja gitu, tanpa dia tuh bisa peka. Teman saya tuh sebenarnya dia punya masalah nggak sih gitu. Jadi kita tuh terlalu egois dengan masalah hidup kita gitu, tanpa kita itu membuka ruang gerak kepada orang lain bahwa orang lain juga punya masalah gitu. Mungkin dia juga sebenarnya ketika ketemu sama kita bukan mau menerima curhatan masalah kita, tapi dia juga mau curhat tentang masalah dia ke kita, mau minta saran dan pendapatnya gitu. Hanya karena kitanya terlalu egois terhadap diri kita sendiri, bahwa orang itu tidak punya masalah, hanya saya yang punya masalah besar. Dan ketika ibaratkan diselipkanlah obrolan oleh temannya itu, saya juga punya masalah ini. Masalah kamu, jadi selalu langsung dipatahkan gitu. Kadang orang sekali dua kali ketika memang ngomong seperti itu, ya diterima, mungkin dia lagi kondisinya nggak baik gitu karena lagi menghadapi masalah. Tapi mungkin ada masanya orang yang tadi tipe pendengar, atau mungkin orang lain juga, teman kita juga lama-lama nggak sih ide banget ya teman aku ini gitu, padahal aku tuh udah kenal dia lama, tapi dia tuh kebiasaannya gini lagi gitu, dia tuh nggak bisa peka gitu. Kadang kita tuh lupa karena keegoisan kita gitu ya. Mungkin ini kaitannya dengan self love ya, yang pernah aku bahas di video sebelumnya, bahwa kita mencintai diri kita seutuhnya, kita menerima kekurangan, tapi kita juga harus peka gitu terhadap orang lain. Ketika orang lain punya masalah, ya kita juga harus bisa membaca situasi dan kondisinya. Dia diam aja, atau mungkin dia hanya merespon, oh iya, oh gitu ya, oh ya udah kamu baiknya seperti ini. Dengan singkat, padat dan jelas jawaban dia, kita harus sudah peka. Oh mungkin dia punya masalah juga ya. Ya udah deh, aku stop aja ngobrolnya, nanti lagi aku curhatnya. Harusnya kita demikian, tapi terkadang kita tuh karena egoisnya kita, udah mah kita sering nyalahin dia, udah mah kita juga nggak mau dengerin curhatannya dia, ya udah lupa aja semuanya. Jadi kita pun harus tetap bersikap toleransi, peka gitu. Dimana jangan sampai ketika kita bersikap seperti itu, kita kehilangan teman kita, teman baik kita, sahabat kita, atau mungkin keluarga kita gitu ya. Karena tadi sifat egois kita, dari mulai kita sering mengeluh, kita menyalahkan ketika ada ada masalah, jadi stop deh gitu. Kita stop menyalahkan orang lain, kita stop mengeluh boleh, tapi punya batas wajar gitu. Jangan terus saja mengeluh. Orang lain juga kasih ruang gerak orang lain gitu. Baru mungkin orang lain juga yang dia tahu sifat kita gitu, tipe kita itu pasti selalu ngeluh, pasti hidupnya itu rumet banget gitu, banyak masalah. Dia mungkin ketika dia sudah merasa lega curhat dengan kita, dia, kamu lagi oke moodnya, atau kamu nggak ada masalah hari ini, baru kita membuka ruang bahwa oh saya juga punya masalah gini bla 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 bla, begitu gitu. Itu pun menjadi introspeksi bagi aku ya teman-teman. Artinya ketika aku share demikian ke teman-teman, bukan berarti aku sudah baik gitu kan, maksudnya bukan berarti aku sudah benar-benar sifat dan sikap aku sudah benar ke teman aku. Tapi ketika aku komunikasi dengan teman yang bisa dikatakan mungkin sefrekuensi atau seide, aku selalu mengatakan, misalkan tolong ingatkan saya ketika memang saya di luar batasan saya. Artinya ketika aku sering mengeluh, ketika aku kurang bisa mengontrol emosi ataupun keegoisan aku, ya tolong ingatkan gitu. Dan dia pun demikian, tolong ingatkan saya juga. Ya mungkin tidak ada salahnya kita juga berteman dengan siapa aja, tapi kita juga kan perlu memilah dan memilih mana teman yang seide dan teman yang sefrekuensi, agar kita kepekaan kita itu bisa lebih terasah gitu ya. Dan tolong stop untuk menyalahkan orang lain ketika ibaratkan ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, dan stop juga untuk kita terus mengeluh gitu. Coba kita juga bisa merasakan dan bisa berempati terhadap orang lain. Dan semoga apa yang aku share ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadi introspeksi terutama buat diri aku, biar aku juga bisa lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga setiap
apa yang kita lakukan, maksudnya setiap kita lakukan itu berbuat baik terhadap orang lain, maksudnya mudah-mudahan itu pun kita pun akan mendapatkan hal yang baik juga di dalam kehidupan kita, dan tentunya tetap semangat untuk memperbaiki kehidupan kita agar kita di masa yang akan datang pun bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa bahagia teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.